Woi! Gimana sih lu? Marah sama orang, pohon yang jadi sasaran. Kasihan kan kalau berbuah kering. Nggak bener. Saya lagi kesel banget, Bang. Bang, gimana kalau misalnya nih saya neror, terus saya gentayangin itu si Bella. Biar dia ngaku, Bang, kalau dia udah bunuh saya. Gimana menurut Abang? Itu sih namanya norak, katro, kampungan. Ingat, level lu sekarang tuh udah beda. Jangan sampai yang apa lu udah dapetin sekarang rusak. Mau lu gagal kayak gua? Jadi arwah gentayangan ratusan tahun kagak enak. Mikirkan. Makanya lu kalau mau jadi arwah harus bijaksana kayak gua. Jadi intinya kalian harus safety. Ingat, harus fokus. Dan setiap pijakan harus diperhatikan ya. Waktu manjat ke atas, oke? Udah bisa? Siap. Oke. Sat! Apa kabar lo? Baik. Ya ampun, udah lama banget gak ketemu. Oh iya. Terakhir gue inget banget nih. Lo climbing di sini waktu lo masih sama Laras kan? 1, 2, 3. Satria, nggak mau. Ras. Mau kemana kamu? Satria nggak mau, kamu jangan ngaco deh. Lo kan kamu yang bilang kamu mau olahraga yang menantang adrenalin ya. Ini tempatnya. Nggak mau, Satria, aku takut ketinggian. Hey, dengerin aku ya. Aku waktu mahasiswa sering banget wall climbing sama panjat tebing kayak gini. Aku pasti jagain kamu. Kamu gak usah takut. Gak mungkin aku mau nyalakain kamu, Ras. Gak mungkin banget. Percaya sama aku. Mau janji ya di belakang aku. Janji? Aku janji. Tenang, harus relax. Takut. Kalau kamunya, aku tahu. Tapi kalau kamunya takut, malah nanti susah manjatnya. Oke. Tarik nafas. Satria, aku takut. Ngapain takut sih, orang ada aku kok. Kan aku jagain, ya. Udah ada pengaman, udah ada aku. Makin aman. Ini Lanjut. gimana? Kamu maju ke sini. Sini. Ya. Terus. Yuk. Aku naik ya duluan. Oke. Sini. Terus sayang. Aku jagain dari bawah. Satria, liatin. Iya, pelan-pelan. Langkahnya satu-satu ya. Gini. Ya, terus. Aku naik ya. Aku jagain dari belakang. Ini kakinya yang mana? Sekarang yang kiri. Gini. Ya, pelan-pelan aja. Nah, gitu bisa. Satria, aku takut, Sat. Nggak apa-apa, aku pegangin. Jangan takut. Naik sayang. Satria. Ya. Satria, aku takut ketinggian, Sat. Kan ada aku di sini. Aku jagain kamu kok. Tenang, ada aku. Tenang. Sat. Lo gak apa-apa kan? Ya, gue gak apa-apa kok. Gue emang lagi suntuk aja belakangan ini. Ada hal yang benar-benar mengganggu pikiran gue setiap hari. Gue minta maaf ya. Dan gue sempat dengar Laras sempat menghilang ya. Dan dikabarkan meninggal. Gak usah minta maaf. Gak usah dibahas juga. Udah berlalu kok. Naik yuk. Serius lo? Yuk. Kita cepet-cepetan sampai atas ya. Boleh. Yang kalah traktir. Gimana? Oke? Oke. Let's go. Gue pasang safety dulu ya. Boleh. Oke. Siap, Sat? Siap dong. Siap. 1, 2, 3. Wah, udah lama nggak latihan lu. Tetap jago ya, Sat ya? Ayo dong. Sat. Sat, lu aman kan, Sat? Sat. Lu pegangan cepet, Sat. Udah bisa. Turun. Oke. Sat.
Sat, lu aman Sat. Itu berdarah loh. Ya aman. Salah gua kok. Guanya lagi nggak fokus. Sorry ya. Kayaknya kita tunda dulu nih pertarungan kita. Next gua ada waktu gua kesini lagi. Siap. Lo kabarin aja ya. Pasti. Siap. Arka? Pak Hasto, apa kabar Pak? Baik. Oh ya, kenalin, ini kedua putri saya, Siren dan Mika. Kebetulan Pak, saya udah lama memperhatikan Shiren. Dan saya kagum Pak sama bakatnya Shiren. Nah makanya sekarang tuh saya senang banget kalau bisa berkenalan langsung sama Shiren. Oh ya, aku... Bagus. Gini, Siren itu emang jagoan banget. Dia sering juara lomba panjat tebing. Dan dia bakalan ikut kejuaraan Nirwana Rock Climbing. Dia benar-benar bikin saya bangga. Oh ya Kak, saya mau kamu sendiri yang melatih Siren langsung. Kamu tahu sendiri kan, saingan dari daerah lain pasti berat. Apalagi Siren bawa nama daerah kita. Bisa kan Kak? Bisa Pak, nanti saya akan latih Shiren secara langsung. Bapak nggak adil. Selalu aja Kak Shiren yang diutamain. Cuma Kak Shiren yang dibanggain terus. Kristi, Ya, kamu lihat ngetek aku nggak? nggak tahu tuh Sekar. Kamu lupa naro ya? Iya lagi aku lupa naruh di mana. Aku beresin, bentar. Mas Satria? Mas Satria, ada yang bisa saya bantu? Mas Satria, tangannya kenapa? Mas ini nggak boleh didiemin loh Mas. Ayo kita kayak gini sekarang. Maaf. Sakit banget ya? Yang bepletoy begitu. Minta diobatin. Mas Satria, kita ke IGD sekarang yuk. Yuk Mas. Sebentar. Aku angkat telepon dulu ya. Halo Sat, kamu di mana? Nanti malam bisa nggak nemenin aku dinner di resto favorit kita dulu? Aku banyak urusan, Bel. Sorry. Mas Satria, ayo. Iya, ayo. Ren, gimana dilatih sama Arka? Dia itu pelatih langganan atlet-atlet juara nasional loh. Aku seneng banget Pak. Kayaknya emang cuma Kak Shiren yang selalu dibanggain sama Bapak. Kamu ini apaan sih? Sengaja ya? Ingin mencelakai kakakmu? Maaf Pak, Kak. Aku beneran gak sengaja. Kamu ini emang gak becus ngelakuin apa-apa. Nggak seperti kakakmu. Iya Pak. Aku emang gak becus ngelakuin semuanya kayak yang apa Bapak bilang. Apa di muka Bapak, cuma Kak Shiren aja yang Bapak peduliin. Iya. Karena Siren bisa membuktikan kalau dia menjadi juara. Sedangkan kamu selalu menjadi runner up. Saya permisi dulu ya. Makasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih dok. Padahal tadinya aku mau ketemu kamu dengan alasan balikin Nemtek. Tapi ternyata luka kecil yang gak seberapa ini malah kasih aku alasan baru untuk ketemu sama kamu.
Sekar, entah kenapa semakin aku berusaha untuk melupakan Laras, aku semakin ngerasa ada Laras di diri kamu. Mas Satria, ini kenapa sih? Kok bisa luka kayak gini? Gak apa-apa, luka kecil doang. Kegores waktu tadi lagi panjat tebing. Panjat tebing? Aku nggak akan pernah lupa kenangan saat kita panjat tebing bareng, Satria. Sekar, shift kerja kamu udah selesai kan? Aku juga udah gak ada tugas. Gimana kalau aku anterin pulang? Nggak usah Mas Satria, saya udah biasa kok pulang sendiri naik ojek online. Tapi bahaya perempuan pulang malam kayak gini. Mending aku anterin pulang aja ya. Aku gak ada maksud apa-apa kok. Aku cuma mau anterin kamu dan mastiin kamu selamat sampai di rumah. Gak apa-apa Mas Satria, udah resiko pekerjaan saya juga kan. Lagian saya tahu Mas Satria khawatir dan Sekar ini sama saya. Karena Mas anggap saya Laras kan. Udah Mas, gak apa-apa. Saya bisa kok pulang sendiri. Sekar, biar aku anter aja. Sekar, saya minta maaf kalau saya lancang. Saya tahu kayak seharusnya dia nggak maksa kamu untuk... Mas Satria, udah cukup ya Mas. Saya mohon stop. Saya Sekar Mas, saya bukan Laras. Dan saya bukan orang yang harus Mas Satria jagain sekalipun Masnya seorang polisi. Sekar, tapi... Mas Satria, masih banyak kan urusan lain yang bisa Mas handle. Silakan. Saya permisi. Kamu nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa kok. Kayak lagi makasih atas pertolongannya. Permisi. Bel, nanti kita sambung lagi ya. Oke, bye. Satria? Waalaikumsalam. Hei. Sat? Kok kamu pulang? Bukannya kamu mau dinner ya sama Bella? Aku sibuk mah, banyak kerjaan di kantor, jadi nggak bisa. Aduh, Sat. Sampai kapan sih kamu mau ngabain Bella? Please dong, Sat. Capek mah. Hei, Sat, aduh. Aduh. Maaf. Mama nggak tahu. Itu kenapa tangan kamu? Ya nggak apa-apa. Cedera ringan doang mah. Oh iya, soal Bella, aku mau ingetin sama Mama. Aku pernah bilang kan, aku sakit hatinya luar biasa mah. Aku bener-bener butuh waktu untuk bisa maafin Bella. Mama ngerti, tapi sampai kapan coba? Oke, gini aja deh. Aku janji akan penuhin kemauan Mama suatu hari nanti. Tapi sabar ya. Janji. Ya, aku istirahat ya, Mah. Sekarang kamu climbingnya nggak usah pakai pengaman ya. Boleh. Berani kan? Berani? Bisa kan? Bisa. Jadi yang terpenting di sini tuh bukan kecepatan, tapi ketepatan kamu saat memilih pijakan. Dan panjat tebing tanpa pengaman itu bisa melatih otot inti, seperti lengan, kaki, dan fleksibilitas keseimbangan kamu dan daya tahan tubuh. Gak cuma itu, kamu juga bisa melatih mental kamu. Bisa lebih fokus, lebih sabar, dan bisa memecahkan masalah. Kamu bisa? Bisa dong. Yakin? Yakin. Let's go. Coba ya. Hati-hati ya. Bismillah. Kamu harus fokus ya. Ambil batu yang bisa dipijak
Ayo fokus. Mas, aku juga mau dong diajarin kayak Kak Shiren. Ya aku nggak bisa lah, aku lagi fokus sama Shiren. Hati-hati Shiren. Ayo dong Mas, aku kan pengen juga jadi andalan sama jagoannya Bapak kayak Kak Shiren. Ya aku nggak bisa, aku harus fokus sama Shiren. Ayo dong. Ntar kalau jatuh gimana? Shiren! Kamu gak apa-apa? Kaki aku sakit. Ini semua gara-gara kamu tau gak? Harusnya aku fokus sama Shiren. Udah puas? Kaki aku sakit banget. Kamu tenang ya, kamu tenang. Yesus, Ini ada yang nemu dan nitip buat dibalikin ke kamu. Jangan cengar-cengir lu. No, ada si Satria lagi ngintipin lu dari belakang tembok. Gue yakin dia yang nemuin tanda pengenal lu. Je, asik nih. kasih Yesus. Sama-sama suster. Kenapa gitu doang ekspresinya? Nggak ada marah, kesel, bete, atau paling nggak inget sesuatu. Flat banget. Pelan-pelan. Sus, tolong Sus! Sus! Tolongin Sus! Ada yang cedera kaki Sus. Kamu yang sabar ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kamu yang sabar ya. Sus sakit. Au! Arka, kenapa lu panik banget? Siapa yang sakit? Pacar gue, Sat. Kakinya cedera. Sat, gue tinggal dulu ya. Sat, duluan Sat. Pacar? Jadi selama ini Kak Shiren sama Kak Arka backstreet? Gimana keadaan anak saya, Dok? Hasil ronsennya, kaki kanan Shiren mengalami fraktur atau patah tulang. Tapi 2 minggu lagi anak saya akan mengikuti kejuaraan panjat tebing. Saya mohon, Dok, lakukan apapun. Yang penting 2 minggu lagi anak saya bisa ikut kejuaraan itu. Saya mohon. Sebaiknya pasien istirahat total selama 6-12 minggu, Pak. Tidak boleh melakukan kegiatan atau olahraga berat. Apalagi panjat tebing, karena tumpuan yang ada pada kaki. Fatal akibatnya jika dipaksakan. Cedera fraktur pada tulang ini bisa membuat pasien harus hiatus selama-lamanya sebagai atlet. Gara-gara kamu Shiren jadi patah tulang. Sebagai pelatih, kamu harus tanggung jawab. Saya minta maaf, Pak. Ini semuanya kelalaian saya, Pak. Saya minta maaf. Kamu pikir dengan minta maaf, urusan bisa selesai? Kamu saya bayar untuk melatih Shiren, bukan yang lain. Kesalahan kamu sangat fatal, Arka. Pak, stop! Mas Arka itu nggak salah, Pak. Kalau aku fokus, aku nggak akan celaka kayak gini. Bapak jangan berlebihan kayak gitu dong sama Mas Arka. Kenapa kamu belain dia? Suka kamu sama dia? Dan kamu pasti tahu, Mika. Kakak kamu ada hubungan sama Arka.
Kalian semua nggak ada satupun yang ngikutin kata-kata saya. Saya kecewa sama kalian semua. Dan kamu Arka, saya pastikan kamu akan mempertanggungjawabkan ini semua. Ayo Mbak, pelan-pelan Mbak. Masih sakit dok. Pelan-pelan, nggak apa-apa. Semangat sembuh. Pelan-pelan Mbak. Nggak apa-apa, pelan-pelan Mbak. Mbak Shiren. Mbak Shiren semangat ya. Mbak pasti bisa. Pokoknya Mbak Shiren harus semangat biar sembuh. Iya sus, makasih ya. Sama-sama Mbak. Sus, ini suster nggak apa-apa nemenin aku ke taman. Apalagi fisioterapis yang tadi bareng suster juga kan udah pulang. Gak apa-apa Mbak. Kebetulan udah ganti shift. Tadi juga dokter ortopedi nyuruh saya nemenin Mbak Shiren. Soalnya perawat di bagian ortopedi banyak yang ikut pelatihan Mbak. Makanya saya deh yang bantuin mereka. Makasih banyak ya sus. Sama-sama Mbak. Shiren, gimana keadaan kamu sekarang? Ya, masih kayak gini aja sih mas. Ya untungnya ada suster Sekar yang selalu nemenin aku terapis. Ya udah sekarang gantian aku yang bantuin kamu latihan ya. Iya mas. Aku minta tolong jangan bilang-bilang bapak ya kalau misalkan Mas Arka nemenin aku di taman. Iya Mbak. Makasih sus. Sama. Ya, pelan-pelan. Iya mas. Pelan-pelan. Sakit banget ya? Iya mas. Pelan-pelan. Ya, ya. Sakit ya? Iya mas. Lepas ya. Coba-coba. Ya. Pelan-pelan. Pak Hasto, telah banyak tindakan medis yang kami lakukan untuk penyembuhan pasien. Tapi maaf Pak, kaki anak Bapak tidak ada peluang untuk sembuh total. Dengan berat hati kami katakan, kaki putri Bapak tidak bisa sempurna lagi secara permanen. Pasti ada cara lain kan dok? Nggak mungkin anak saya cacat permanen. Maaf Pak Hasto, sudah tidak ada lagi. Kalau dari awal kamu dengerin omongan bapak, semuanya nggak akan terjadi. Kamu bodoh. Berdaya laki-laki itu. Semua impianmu hancur Shiren. Impian aku. Impian bapak kan maksudnya? Jangan lancang kamu. Pak, bapak sadar gak sih? Dari kecil itu, bapak selalu ngorbanin anak-anak bapak untuk mencapai impian bapak. Stop Pak. Maaf Pak. Bapak nggak boleh kasar kayak gitu sama Mbak Shiren. Jangan ikut campur kamu. Ini urusan keluarga saya. Maaf Pak Hasto, apa yang dikatakan Suster Sekar itu benar. Seharusnya Bapak menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan secara bijak. Tuh. Pelan ya. Lihatin lukanya.
Pelan jalan ya. Lihat dulu, lihat dulu. Mas Arka. Mas Arka. Pelan-pelan. Hati-hati. Saya permisi dulu ya. Makasih ya, Sus. Sayang, kamu kenapa? Aku mau kita putus aja, Mas. Enggak kan, kamu pasti bercanda kan? Ah, nggak lucu sih Ren. Ah, Mas, aku serius. Aku udah gak mau ngecewain bapak aku lagi, Mas. Aku gak mau jadi anak yang beban dan gak guna di mata bapak aku. aku cinta sama kamu Shiren. Apa gini aja? Sekarang aku ke rumah kamu, aku ketemu sama papa kamu, dan aku langsung lamar kamu. Gimana? Enggak, Mas. Itu bukan salah satu cara untuk nyelesain masalah. Shiren, aku gak pernah main-main sama keseriusan aku. Aku akan berjuang. Tapi balik lagi, kita harus berjuang bareng-bareng. Kita harus meyakinkan bapak kamu. Mas, aku ini udah cacat, Mas. Gak ada lagi yang bisa aku banggain dari diri aku sendiri. Shiren, kamu ngomong apa sih? Mau kamu kayak apapun, aku gak peduli. Kamu selalu sempurna di mata aku. Bapak. Bapak dapat dari mana foto ini, Pak? Nggak penting Bapak dapat dari mana. Selama ini saya percaya kamu. Tapi kamu menghancurkan kepercayaan saya. Saya pikir kamu profesional. Tapi diam-diam malah menjalin hubungan dengan Shiren. Apa itu? Tugas seorang coach. Berapa banyak perempuan yang sudah kamu rayu? Pak, sebelumnya saya minta maaf, Pak. Saya udah diam-diam berhubungan sama Shiren. Tapi cuma Shiren, Pak. Nggak ada perempuan lain. Saya benar-benar tulus sama Shiren, Pak. Saya cinta sama Shiren. Saya harap Bapak merestui hubungan saya sama Shiren, Pak. Berani kamu! Pak! Apaan kamu? Pak, Adit! Mas, kamu pulang sekarang, Mas. Pulang sekarang, Mas. Aku gak mau kamu masuk penjara. Pergi kamu! Semua yang ada di grup ini, ingat ucapan saya. Jangan pernah memakai jasa Coach Arka. Karena dia telah mencelakai anak saya hingga cacat permanen.
Mika. Jadi, Mika biang keladinya. Mika, jadi kamu yang udah fotoin aku sama Mas Arka diem-diem dan kamu kasih ke Bapak. Pantes tadi tuh Bapak marah sama Mas Arka. Dan dia ngancem Mas Arka untuk dipenjarain, tau nggak? Kak, aku bisa jelasin. Iya, aku emang motoin kalian. Kamu iri kan sama aku? Hah? Iya. Aku emang iri kok sama kakak. Selalu aja Bapak banding-bandingin aku sama Kak Shiren. Aku tuh selalu dicap jadi anak yang gak berguna sama Bapak. Aku juga gak mau dibeda-bedain sama Bapak. Kamu itu adik yang paling aku sayang, Mika. Aku juga kasihan sama kamu, cuma aku gak bisa ngapa-ngapain. Gak usah kasihan sama aku, Kak. Aku bakalan buktiin kalau aku bisa jadi lebih baik dari Kak Shiren dalam panjat tebing. Tar, yup. Terjal nih. Baik. Tenang ada aku. Aku pegangin. Komandan. Komandan. Katanya komandan mau ikutan panjat tebing. Kok malah ngelamun sih komandan? Jangan-jangan mikirin Laras. Ya jujur emang keinget sama Laras di tempat ini. Saya punya kenangan sama Laras. Pertama kali Laras cobain rock climbing kayak gini, karena saya ngajak. Persis di sini tempatnya. Waduh, maaf komandan. Saya nggak bikin maksud komandan keinget sama Laras lagi, komandan. Ya, nggak apa-apa kok. Ayo, lanjut. Ya, lanjut. Permisi bapak-bapak. Mohon maaf untuk sementara tempat ini ditutup untuk umum ya. Dikarenakan tempat ini buat persiapan kompetisi, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Iya udah. Setelah ini kita selesai kok. Ya, terima kasih Pak atas pengertiannya ya, Pak. Makasih juga. Ya, mari, Pak. Iya. Ayo turun. Lowering nih. Siap komandan. Arka? Arka bukan ya? Arka! Arka! Loh. Jangan salah lihat. Kenapa komandan? Nggak apa-apa. Ayo. Siap dia. Oke. Masih. Oke. Nika. Speed kamu harus ditingkatkan lagi. Fokus dan kalahkan lawan. Aku pasti berhasil, Pak. Permisi. Kamu pacarnya Arka bukan? Maaf, siapa? Saya temennya Arka. Teman lamanya Arka bahkan. Waktu itu saya lihat kamu diantar sama Arka ke rumah sakit. Arkanya mana sekarang? Kami udah lama putus dan kami juga udah lost contact kok. Oh,
Sorry. Buktikan kalau kamu bisa jadi penerus Bapak. Rebut medali emas itu. Semangat. Semangat. Semoga bisa ya, Pak. Untuk safety-nya udah aman semua? Saya tadi udah cek secara peralatan untuk safety. Kita siap, tinggal persiapan dari Sriwijaya. Siap ya? Oke. Boleh siap? Mega pasti bisa. Iya, Pak. 1, 2, 3. Ayo Mega! Ayo! Kamu pasti bisa Mega! Naik terus! Ayo! Terus Mega! Ayo semangat, semangat! Mega terus! Ayo! Terus! Ayo Mega terus! Dikit lagi Mega! Terus! Terus! Mega menang! Mega! Mega! Astagfirullahaladzim! Mega! Astagfirullah! Mega! 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 Jangan ada yang sentuh, jangan ada yang sentuh. Jovi, Tara amankan. Amankan TKP. Kemana? Panggil medis. Mega! Mega anakku! Tolong kirim ke tebing Nirwana sekarang juga. Ada korban jatuh. Mega anakku! Cepat ya. Mega bangun nak! Ini semua gara-gara kalian! Kalian teror! Mama saya bisa meninggal! Pak, jangan Pak. Hah? Dengar ini saya baik-baik Pak. Saya ngerti Bapak syok. Bapak juga pasti sedih. Tapi tenang, jangan main hakim sendiri kayak gini Pak. Serahkan semuanya ke kami akan urus. Maaf Pak, semuanya sudah dicek sesuai SOP. Tapi hal ini saya juga nggak tahu Pak. Mika. Jovi, Tara aman kan? Mika.
Mami Kafa. Kenapa? Sebaiknya kita ngurusin jenazah Mika dulu. Iya. Sebaiknya pihak keluarga ikut mengantarkan jenazah ke rumah sakit untuk diotopsi. Silakan. Mari Pak, ayo Mas Shiren. Sekar, tolong didampingi keluarganya ya. Iya Mas Satria. Makasih. Jangan-jangan ada arwah di sini. Apaan sih lo? Bang Jali, kagetin aja sih. Masih kaget juga kalau ngeliat gua. Gua heran. Lu kok masih takut juga? Emang lu kenapa sih? Tadi kayaknya ada yang lewat deh Bang. Lewat? Jangan-jangan emang ada yang ngikutin lu. Emang baru ada yang meninggal? Ada, itu Bang, peserta lomba panjat tebing. Cewek, tulangnya pada patah. Serem. Kepala pecah, tulang patah. Itu namanya nanti arwah singkere. Abang nih sembarangan kalau ngomong. Kasihan tahu Bang. Kasihan. Serem, ya. Gua pergi dulu ah. Jangan cariin gua ya. Abang tungguin. Ih. Tapi kalau panitia lalai, rasanya nggak mungkin. Mereka udah pastikan sendiri semuanya aman. Kecuali ada yang sabotase setelahnya. Semua ambisi dan obsesiku akhirnya pupus. Maafkan Bapak Mika. Tapi kenapa jalan hidupmu sesingkat ini? Pak, kita ikhlasin Mika ya Pak. Supaya Mika juga tenang di sana. Udah puas kamu? Udah bahagia di atas kematian Mika? Pak, aku juga sedih kehilangan Mika. Dia tuh adik aku satu-satunya dan aku sayang banget sama Mika, Pak. Kenapa sih Bapak tega ngomong kayak gini sama aku? Kagak ada kerjaan banget. Zaman gua masih hidup. Paling
Panjat pinang, naik pohon. Tapi boleh juga gue cobain ya. Kalau gue sih gampang tuh, tinggal lompat-lompat gitu aja. Cobain lah. Buset dah, kagetin aja lu. Hei, arwah sengklek. Tolong sama siapa lu minta tolong? Kamu mau minta tolong apa? Apa yang mau kamu sampaikan? Mungkin saya bisa bantu kasih tahu ke keluarga kamu yang masih hidup. Jatuh. Ada hal lain yang kamu ingat? Coba katakan, apa yang kamu ingat? Sabar nape. Lu juga dulu waktu baru meninggal, kagak tahu lu siapa yang nyelakain lu, ya kan? Pak, maksud kedatangan kami ke sini, kami turut berduka cita atas meninggalnya putri Bapak. Musibah ini benar-benar di luar dugaan kami, Pak. Adapun sebagai permohonan maaf dari kami mau memberikan kompensasi buat Bapak. Kamu mau mengganti nyawa anak saya dengan uang? Saya tidak terima semua ini. Saya akan bawa kasus ini ke jalur hukum. Saya akan tuntut kalian. Pak Hasto, dari penyidikan yang saya lihat, Mika meninggal bukan karena kecelakaan. Bukan juga karena kelalaian panitia penyelenggara. Saya melihat tali yang terputus menandakan ini bahwa berencana. Anak saya dibunuh. Siapa pelakunya? Pak, tidak mudah bagi kepolisian untuk menetapkan siapa tersangkanya. Tapi percayalah, saya akan cari sampai. Saya janji sama Pak Hasto. Apa kamu yang membunuh Mika? Ha? Atas dasar apa Bapak curahin aku? Gak usah pura-pura nggak tahu kamu. Kamu nggak bisa mengelak. Bapak pernah mergokin kamu berantem dengan Mika sebelum hari H, Mbak. Aku yakin aku pasti bakalan dapetin medali emas itu. Jangan senang-senang kamu di atas penderitaan aku. Kamu belum pernah ngerasain kayak aku kan? Jatuh dari tebing setelah kamu juara sekali. Sisanya kamu tinggal melanjutkan hidup untuk memenuhi obsesi bapak kamu. Jujur aja Siren, kamu iri kan? Karena Mika sekarang satu-satunya harapan Bapak setelah kamu kecelakaan, ya kan? Aku nggak nyangka ya. Bapak bisa mikir kayak gini, Pak. Ngaku aja. Kamu benci sama Bapak karena Bapak balik memuji Mika. Ya jelas, karena kamu sekarang nggak ada gunanya. Beda. Bukan hasil potongan pisau biasa. Ini artinya ada yang kelewat dari penyelidikan. Selain cara ini, cara apa lagi? Baunya aneh. Kenapa tali ini baunya kayak cairan kimia? Nggak salah, ini cairan kimia. Bau asam sulfat.
asam sulfat. Cairan kimia yang paling berbahaya. Pantas dia bisa ngancurin tali sekuat ini. Pelaku udah tahu banget cara gunainnya. Dia pasti ahli di bidangnya. Permisi. Iya, Pak. Saya Ibda Satria dari kepolisian. Kami sedang ingin mencari nota pembelian asam sulfat dari toko ini. Untuk pembuktian apa ya, Pak? Saat ini kami sedang mencari bukti pembelian bahan kimia berupa asam sulfat dan digunakan untuk tindak kejahatan di sebuah acara panjat tebing sehingga menewaskan satu anak bernama Mika. Memang beberapa hari yang lalu ada orang yang membeli bahan kimia di sini, Pak. Saya masih simpan kopi notanya kok, Pak. Bisa saya lihat? Sebentar ya, Pak. Saya cari dulu. Oh, ini Pak, kopi notanya. Pak Hasto? Gimana mungkin? Halo, Tara. Saya minta cari tahu tentang Pak Hasto. Background check semuanya, data diri, karakter, kepribadian. Baik, saya tunggu segera. Mas, Ya, Pak. saya izin untuk bawa bukti nota pembelian ini. Iya, Pak. Silakan, Pak. Makasih. Sama-sama, Pak. Pak, ada Mas Satria sama Mas Jovi mampir. Shiren, ada apa sama Pak Hasto? Ya, sejak Mika meninggal, Bapak jadi murung, depresi, dan gak punya semangat hidup, Mas. Oh ya, Shiren. Kami menemukan sebuah nota pembelian dari toko bahan kimia. Dan bahan kimia yang dibeli berupa asam sulfat atas nama Pak Hasto. Apa kamu? Tapi, untuk apa Bapak beli bahan kimia seperti ini? Sebentar ya. Ya. Halo Tara, gimana? Komandan, saya sudah menemukan bukti CCTV dari seberang toko bahan kimia itu. Saya akan kirim rekamannya. Ada seseorang yang mencurigakan masuk ke toko itu di tanggal yang kita perkirakan. Dia kesana membeli cairan asam sulfat, Komandan. Baik, kirim ke saya sekarang. Shiren, saya mau tahu. Selama ini ada gak orang yang membenci Pak Hasto? Bahkan, mungkin orang ini pengen menghancurkan hidup Pak Hasto. Kalau kamu punya informasi sekecil apapun, tolong beritahu saya. Saya tidak pernah takut sama ancaman Bapak. Saya akan tetap menikahi Shiren, Pak. Berani kamu! Mas Arka. Arka? Kamu tahu sekarang dia ada di mana? Aku nggak tahu, karena setelah kita putus ya kita lost kontak. Tapi sejak Mika meninggal, dia pernah telepon aku dan dia bilang kalau dia masih peduli sama aku. Oke. Dia selalu ngajak ketemu, tapi aku nggak bisa ketemu sama dia karena masih ada Bapak. Ya, saya ngerti. Mungkin kalian lost kontak, tapi masih bisa dihubungin kan? Tapi Boleh saya minta tolong? Tolong hubungi Arka sekarang. Bilang kamu butuh dia. Kamu mau ketemu sama dia. Atau kalau perlu bilang aja, Pak Hasto dalam kondisi yang depresi. Jadi kamu butuh teman curhat. aku nggak yakin kalau misalkan dia pelakunya. Oke, dengerin saya baik-baik. Serahkan sama saya dan tim. Karena semua saya lakukan demi adik kamu Mika. Jam segini Shiren kok belum datang ya? Komandan, target sudah ada di depan itu, Komandan. Ya.
Saudara Arka, silakan ikut kami ke kantor polisi. Lihat ini Arka. Dari keterangan penjaga toko, ciri-ciri pembelinya mengarah ke lu. Bahkan dari kamera CCTV juga menandakan bahwa lu ada di sana di tanggal yang sama. Asumsinya, lu menggunakan bahan kimia yang lu beli di toko tersebut untuk mensabotase dynamic rope milik Mika. Dan yang lebih mencurigakan adalah nota pembeliannya. Nota pembeliannya atas nama Pak Hasto. Asumsinya lagi, lu mengamankan diri dengan menyebut nama lu adalah Hasto di nota pembelian bahan kimia tersebut. Lu nuduh gua, Sat? Enggak mungkin lah gua nyelakain Mika. Lagian, Sat ya, gua udah lama gak ketemu sama Shiren. Setelah gua diusir sama bapaknya. Makanya gua cari kesibukan lain untuk rock climbing di luar kota. Kalau lu gak percaya, gua ada buktinya kok. Nih, coba lu lihat. Coba. Menarik bicara soal Shiren. Gue mau tahu, gimana tentang hubungan lo yang gagal karena nggak dapat restu dari Pak Hasto? Sebagai laki-laki, gue bisa ngerasain lo pasti sakit hati dan benci sama Pak Hasto. Anehnya, setelah lo nggak dapat restu, setelah hubungan lo sama Shiren gagal, lo malah ngilang beberapa hari. Lo kemana? Sat, gue mau nenangin diri gue. Tapi gue tetap peduli sama Shiren. Makanya ini saatnya gue ngehibur Shiren. Satu-satunya orang yang bisa mensabotase dynamic rope adalah orang yang paling paham. Bahkan ahli. Dan di sini, status lu, profesi lu sebagai coach. Artinya, lu sangat paham soal ini. Gue udah gak jadi coach lagi. Setelah pekerjaan gue hilang semuanya. Oh iya? Gue baru tahu soal ini. Sejak kapan lu berhenti jadi coach? Setelah masalah itu. Makanya gue cari peruntungan lain. Makanya gue ngelamar kerja. Mana? Lu bebas. Alibi lu cukup menguatkan bahwa lu gak terlibat di kasus ini. Tapi tunggu. Jangan coba-coba kabur sebelum penyelidikan ini selesai. Lo tenang aja, Sat. Lo tahu kan kosan gue di mana? Gue gak akan kabur. Lo tenang aja udah. Tanggal foto Arka panjat tebing sama dengan tanggal jatuhnya Mika. Ya, saya tahu. Saya juga notice itu tadi. Apa masih ada yang mengganjal, Komandan? Feeling saya bilang kayak disabotase. Kalian ngerasa gak? Ada yang kelewat dari proses penyelidikan kita. Tapi apa ya? Komandan, memangnya kalau tali panjat tebing seperti ini terkena cairan asam sulfat akan rusak dalam waktu berapa lama, Komandan? Bayangin. Ini tali yang super kuat. Dan ngerusaknya itu nggak langsung, butuh waktu 1-2 hari untuk bikin kualitas kekuatan talinya menurun secara drastis. Apalagi dengan perusakan kualitas tali. Itu membuat pemakainya beresiko untuk jatuh ataupun kecelakaan.
Artinya pelaku nggak perlu ada di TKP saat kejadian. Iya, itu jawabannya. Pelakunya udah perkirakan waktu eksekusinya dengan tepat, yaitu H-1 atau H-2. Iya, Komandan. Komandan, Benar. saya menemukan bukti dari pihak penyelenggara sebelum dan di hari perlombaan, Komandan. Komandan bisa cek sendiri. Arka. Dan ini adalah H-1 sebelum kejadian. Iya. Arga! Arga! Walaupun dia sahabat saya, kalau dia salah, dia bersalah. Dia harus dihukum. Karena ingat prinsip kita, hukum nggak pernah pandang bulu. Kita tangkap dia di kosannya sekarang. Siap, Komandan. Siap, Komandan. Itu aja cuma mimpi. Ini semua gara-gara Shirin. Gue jadi dihantuin sama Mika nih. Ya. Gue gak boleh diem aja. Gue harus balas. Jack! Mas apa? Kenapa kamu ngelaporin aku ke polisi? Hah? Mas, ya aku terpaksa, Mas. Aku pengen tahu siapa dalang dibalik kematian adik aku. Lepasin, Mas, sakit. Berarti kamu nuduh kalau aku nyalakain adik kamu? Ya, selama ini kamu kemana, Mas? Kemana? Kamu ngilang kan? Apa kamu sembunyi? Emang kamu pikir cari kerjaan zaman sekarang gampang? Susah tau gak? Aku stres. Apalagi setelah hubungan kita ketahuan sama bapak kamu. Pekerjaan aku hancur tau gak? Itu karena siapa? Ulah bapak kamu. Mas, aku bener-bener gak tahu kalau bapak aku yang kayak gitu, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Aku minta maaf. Aku janji aku bakal bersihin nama kamu lagi sebagai... Bisa apa kamu perbaiki nama baik aku? Semuanya udah hancur. Pekerjaan aku juga hancur. Shirin, dan aku ngerasa kamu udah gak cinta lagi sama aku. Aku yang gak cinta. Kamu, Mas, yang berubah. Au! Mas! Mas sakit! Bangun! Mas! Bangun! Lepasin! Mas, ikut aku. Enggak! Aku mau pulang! Mas, Ikut aku. lepasin!
Berang Arka udah nggak ada lagi komandan. Dia kabur. Saya yakin dia belum jauh dari sini. Sebar luaskan fotonya Arka sebagai DPO dan perintahkan ke seluruh anggota untuk mencari Arka. Siap, komandan. Ada yang mau kamu katakan? Arka. Arka? Apa ada sesuatu dengan Arka? Kamu menyebut nama Arka? Apa mungkin meninggalnya kamu ada hubungannya dengan Arka? Apa dia pernah ada sakit hati dengan keluarga kamu? Mas, lepasin, Mas. Aku mohon jangan sakitin aku, Mas. Kita bisa bicara ini semua baik-baik, Mas. Aku mau. Gak ada yang bisa dibicarakan baik-baik lagi. Tapi kamu cinta sama aku. Tapi apa? Kamu laporin aku ke polisi. Kamu nuduh aku. Kalau emang bukan kamu pelakunya, terus siapa, Mas? Siapa? Siran! Kamu denger ya. Kalau bapak kamu gak mulai, aku gak akan mulai. Berarti benar kan? Kalau kamu pelakunya, iya kan? Terus kamu yang udah ngerencanain untuk membunuh adik aku, iya kan, Mas? Kamu membunuh adik aku, Mas! Kamu itu orang yang aku cinta, Mas, dan aku percaya sama kamu. Tapi kamu jahat, kamu tega hancurin keluarga aku, Mas. Bapak kamu yang ngancurin hidup aku. Saya mohon, Pak. Kasih saya kesempatan, Pak. Saya sangat butuh pekerjaan ini, Pak. Maaf sekali Arka, tapi semua ini desakan dari klien-klien yang menginginkan posisi kamu diganti dengan pelatih yang lain. Kalau saya pertahankan kamu, justru saya yang akan bangkrut. Masih untung kamu hanya kalian pekerjaan. Kalau sampai kamu diseret kantor polisi sama Pak Hasto, hanya karena kasus Siren, yang rugi siapa? Saya juga kan? Pak Hasto yang maksa Bapak untuk mencat saya. Ya. Aku akan balas. Kamu pernah bilang sama aku kan, kamu cinta sama aku. Ya udah, malam ini kita buktikan. Apa maksud kamu, Mas? Kita harus hidup sama-sama. Sama-sama terus. Sedih, senang, bareng-bareng. Jadi sekarang kita buktikan. Biar aku gak dikejar polisi lagi. Dan bapak kamu hidup sendirian. Gak ada siapapun. Kita mati sama-sama. Enggak, Mas. Jangan gila ya kamu, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau. Shiren, siapa lagi mau dipertahankan? Lihat kamu, cacat kaki kamu. Aku gak ada kerjaan. Masa depanku udah hancur sama bapak kamu. Aku nggak mau. Mas, aku nggak mau. Kenapa lo gagalin rencana gue? Lo tau dari mana? Gue sama Shiren di sini. Astaga. Semoga bukan pertanda buruk. Shiren! Pak Hasto, Bapak tahu nggak Mbak Shiren kemana? Tebing. Nggak seharusnya bawa Shiren dalam bahaya. Tunggu. Kayaknya gue pernah tahu deh. Muka lo tuh mirip pacarnya Satria yang meninggal. Laras!
Mirip banget muka lo. Berarti kalau misalkan lo dalam bahaya, Satria pasti datang kan bantu lo. Sekarang Mau apa kamu? Mau apa kamu? Jangan macam-macam. Arka, stop Arka! Lepasin saya! Lepasin! Arka! Oh. Lepasin saya! Ikut! Lepasin! Saya takut ketinggian! Lepasin saya! Tolong! Sini ikut! Tolong! Lepasin saya, tolong! Diam gak? Saya takut! Udah! Lepasin saya! Saya takut ketinggian! Apa? Ayo, diri! Permisi Pak Hasto. Siren? Maksud kedatangan saya kesini memang mencari Siren, Pak. Karena Arka kabur dari kosannya. Saya pikir Siren bisa kasih informasi di mana Arka sekarang. Sirennya ada, Pak. Tebing. Suster Sekar mencari Siren pergi ke tebing. Suster Sekar? Maksud Bapak, Suster Sekar pergi bareng sama Siren? Maaf Pak Hasto, saya harus permisi. Saya harus pergi ke tebing sekarang untuk menyelamatkan Siren dan juga Suster Sekar. Mereka dalam bahaya. Saya ikut. Saya harus memastikan anak saya selamat. Ya, boleh. Sebentar, Pak. Halo, Jovi. Sekarang juga pergi ke tebing Nirwana. Ada Arka di sana. Kita harus selamatkan Suster Sekar dan juga Siren. Lepasin! Lepasin! Sekar! Satria, tolong aku, Bang! Satria, aku takut! Akhirnya pahlawan yang ditunggu-tunggu datang juga. Arka! Arka, cukup Arka! Gue gak tahu apa yang ngerubah lu. Gue kenal lu sebagai orang baik, bahkan lu bisa gue sebut sebagai sahabat gue. Karena dulu lu selalu bantu gue, Kak. Tapi kenapa lu jadi kayak gini sekarang? Satria, orang baik yang selalu disakiti bisa menjadi penjahat juga, Komandan. Kalau Hasto tidak menghancurkan hidup gue gak akan senekat ini. Jadi buat apa jadi orang baik kalau selalu diinjek-injek? Arka! Mau lu bawa kemana, Siren? Gak usah ikut campur! Mending lurus aja tuh. Suster yang selalu kepo sama hidup orang. Arka! Arka, cukup kah? Satria, waktu lo gak banyak. Gue udah sediain tali dari jauh-jauh hari. Kemarin Laras sudah meninggal kan? Jadi sekarang gak mungkin kan? Lo kehilangan perempuan yang mukanya mirip sama kekasih lo dulu. Sekarang tinggal pilih, oke? Enggak mau, lepasin! Aku takut! Arka! Arka! Sekar, dengar aku. Tenang, aku pasti nyelamatin kamu kok. Aku janji aku selamatin kamu, tapi kamu harus tenang ya. Dia, aku takut ketinggian. Aku takut ketinggian. Aku tahu, Sekar, aku tahu. Kalau kamu banyak gerak, malah bahaya buat kamu. Adria. Sekar, kamu benar-benar mirip sama Laras. Sekar dan Laras
Kalian sama-sama takut ketinggian. Satria tolong. Sekar, tunggu. Satria. Sekar. Sekar tunggu ya, kamu harus bertahan. Satria tolong. Satria tolong aku, Sa. Lepas. Lepas Arka. Kamu bisa lihat, aku udah nyediain tempat yang indah buat kita sama-sama. Seperti Romeo dan Juliet. Dan seperti janji kita untuk sehidup dan semati. Arka. Kamu udah gak waras, Arka. Ya memang aku gak waras. Aku cinta sama kamu. Dan gak ada satu orang pun yang bisa misahin kita berdua. Kamu bilang cinta sama aku, Arka. Ya, aku besar namanya. Aku gak peduli. Kita harus mati sama-sama. Arka. Lepaskan aku. Hasto tuh bangka. Harusnya kamu yang mati. Apa? Oh. Atau kita balik aja ya. Kita hidup tanpa orangnya. Enggak. Pak, Mama pergi Pak dari sini, Pak. Tiran. Ngajar. Bapak. Arka. Bapak, stop. Arka. Enggak, Arka. Satria, Pak. Tunggu aku, Sekar. Kamu harus senang. Satria, tolong aku, Sa. Sabar, sabar. Aku pasti selamatin kamu kok. Pegang tangan. Aku takut. Pegang tangan aku, Sekar. Hei, dengar aku. Dengar aku baik-baik. Aku janji kita akan selamat. Aku janji, aku bakal selamatin kamu. Tutup matamu. Aku tahu kamu takut ketinggian. Tapi please, percaya kita akan selamat. Ada aku di sini. Tutup mata kamu, baru buka kalau aku bilang buka. Aku akan suruh kamu buka mata ketika semuanya udah aman. Tenang. Tenang ya. Tunggu. Sekarang. Kenapa saat ini aku ngerasa ada di dekat kamu, Ras? Debaran jantung aku rasanya sama seperti setiap kali aku di dekat kamu. Buka mata kamu. Kita udah selamat.
Kita aman sekarang. Kamu tak kamu. Tenang ya. Semua bakal baik-baik aja kok. Makasih, San. Sama-sama, Sekar. Aku senang bisa selamatin kamu. Jangan takut lagi ya. Sekar, tunggu sini ya. Janji jangan kemana-mana, tunggu sini. Cukup, Arka. Lepasin! Jovi, Tara, bawa. Pak Hasto, Shiren, kalian nggak apa-apa? Iya. Gak apa-apa. Ayo, Nak. Silakan, Pak. Lepasin! Diam. Tunggu! Kenapa kamu bunuh Mika? Kamu telah menghancurkan hidupku, Hasto. Ini semua gara-gara kamu! Kalau kamu tidak melarang hubunganku sama Shiren dan tidak membuat berita buruk, ini semua tidak akan terjadi. Kamu manusia sombong. Angkuh! Kamu tidak tahu gimana perjuanganku membesarkan anak-anakku. Hah? Hasto, masih mengelak? Setelah kamu gagal, setelah Shiren kamu paksa untuk memenuhi ambisimu, Dan Mika juga sama, harus mengikuti Shiren. sekarang gimana, Hasto? Hah? Setelah kamu kehilangan anakmu dan semua ambisimu, hah? Sakit! Sakit! Kurang ajar, kamu kurang ajar! Mika itu adik aku! Kamu gak bisa kelebihan rasa sakit kamu untuk merebut sama adik aku! Nak, benar kata Arka. Ini semua salah Bapak. Bapak mengorbankan kalian berdua untuk ambisi. Kalau saja Bapak tidak egois, semua ini nggak akan terjadi. Maafkan Bapak, Mika. Tiap anak lahir tuh ibarat kertas kosong. Kagak ada isinya. Orang tua yang ngisi tintanya. Kagak semestinya ambisi orang tua ditulis di sana. Anak jadi tertekan, kagak baik. Semestinya orang tua tuh ngedukung anak biar dia hidupnya tentram, sejahtera, bahagia seumur hidupnya. Jovi, Tara, bawa Arka ke kantor. Jangan langsung masukin ke sel. Saya masih ada urusan sama dia. Siap, Komandan. Buset dah lu. Kapan nongolnya ngaget-ngagetin aja lu. Woi, kenapa lu nangis? Kan bapak sama kakak lu udah selamat, kagak nape-nape. Aku terharu, Bang. Andai aku masih hidup dan ngeliat Bapak nyadarin semua kesalahannya selama ini. Semoga setelah ini Bapak sama Kak Shiren bisa hidup bahagia walaupun tanpa aku. Bodoh amat. Sekar. Sekar, tunggu.
Boleh minta waktunya untuk bicara? Semuanya udah selesai kan? Kita udah nggak ada urusan lagi. Aku cuma mau minta maaf. Aku minta maaf karena selama ini aku keras kepala. Aku terlalu ngeyel menganggap kamu adalah Laras. Bagus kalau kamu cepat sadar. Kelakuan kamu yang bikin aku nggak nyaman. Permisi. Sekar. Tapi boleh kan? Kalau aku mau mengenal kamu jauh lebih dekat lagi. Aku mau kenal kamu sebagai Sekar.